Ibu, kita kembali lagi dalam pembelajaran PPKN mengenai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara oleh Ibu Winda Octavia. Semoga kamu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Dan tetap semangat dalam proses pembelajarannya ya anak ibu semuanya. Baiklah, di dalam pembelajaran kali ini kita telah mempelajari materi-materi sebelumnya dan tetap membahas yang pertama itu sejarah perumusan Pancasila, penetapan Pancasila sebagai dasar negara, dan terakhir semangat pendiri bangsa dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Kali ini kamu belajar tentang semangat pendiri bangsa dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Tujuan pembelajarannya ada 5. Yang pertama, memahami semangat pendiri dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, memahami semangat pendiri bangsa dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila. Yang ketiga, menghargai semangat pendiri bangsa dalam proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang keempat, memahami komitmen pendiri bangsa dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang terakhir, menetapkan semangat pendiri bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Pertemuan 3. Semangat pendiri bangsa dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Di dalam materi ini ada 4 subbagian. Semangat pendiri bangsa dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila, menghargai semangat bangsa dalam proses penetapan Pancasila. Yang ketiga, komitmen pendiri bangsa dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila. Dan yang terakhir, penerapan semangat pendiri bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Semangat pendiri bangsa dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila. Sikap ini terlihat dari sikap nasionalisme para tokoh pahlawan perjuangan kemerdekaan Indonesia dan sikap patriotisme para tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sikap ini terlihat jelas dalam perumusan dan penetapan Pancasila, di mana dalam sejarah yang tercatat mengenai perumusan dan penetapan Pancasila, para tokoh berjuang bersama, melakukan perlawanan hingga terbentuknya lembaga baik BPU, PKI hingga pada PPKI. Itu adalah semangat dari sikap nasionalisme mereka, tetap semangat, mereka mementingkan kepentingan bersama dan menginginkan kepentingan pribadi. Kemudian menghargai semangat pendiri bangsa dalam proses penetapan Pancasila. Yang pertama, semangat kesatuan dan persatuan. Semangat ini terlihat dari mereka yang mengutamakan kepentingan bersama dan menyampingkan kepentingan pribadi. Kemudian rasa cinta tanah air dan rela berkorban. Para tokoh pejuang kita terlihat jelas bagaimana mereka sangat mencintai tanah air kita dan rela berkorban. Mereka tahu dalam perjuangan mereka banyak kawan-kawan mereka pada masa itu ada yang gugur, mungkin ada yang terluka, tapi mereka tetap rela berkorban, mereka tetap berjuang melakukan perlawanan agar terbebas dari penjajahan. Ini bentuk dari rasa cinta tanah air mereka dan rela berkorban. Kemudian ada sikap musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara terjadi banyak sekali musyawarah, di mana pada masa BPU PKI mereka melakukan sidang, mereka utarakan pendapat, kemudian untuk mencapai mufakat mereka kumpulkan suara dan menetapkan. Kemudian banyak lagi hingga ke PPKI, di mana pembentukan Komite Nasional, pemilihan presiden, dan undang-undang dasar pada masa itu. Komitmen pendiri bangsa dalam merumuskan penetapan Pancasila dilihat dari sikap memiliki jiwa nasionalisme seperti yang telah kita bicarakan, sikap pantang menyerah di mana mereka yang tidak lelah untuk memperjuangkan kemerdekaan, kemudian saling bekerja sama dalam merumuskan dan menetapkan dasar negara hingga memiliki semangat dalam berjuang. Kemudian penerapan semangat pendiri bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, penerapan semangat itu di dalam lingkungan keluarga, di mana keluarga itu ada orang tua, saudara, sepupu. Sikapnya apa Sikap nasionalisme tadi, sikap menghormati, sikap menghargai, cinta keluarga. Itu bisa kita terapkan di dalam keluarga. Pun demikian di lingkungan sekolah, dengan kamu menghormati teman kamu, guru kamu, menaati peraturan sekolah, itu sudah salah satu bentuk sikap menerapkan semangat pendiri bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Banyak contoh sikap lain di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga. Kemudian lingkungan masyarakat, kamu bisa ikut dengan bergotong royong di lingkungan rumahmu,
lingkungan sekitarmu, ikut bermusyawarah, itu sudah juga salah satu bentuk semangat pendiri bangsa Indonesia yang dalam kehidupan sehari-hari. Lingkungan berbangsa dan negara, sikapnya juga bisa kamu tiru dan bisa kamu contohkan dan amalkan dengan contoh hal sederhana, menaati peraturan lalu lintas, membayar pajak, dan banyak lagi sikap-sikap yang bisa kamu terapkan dari sikap semangat pendiri bangsa untuk kehidupan sehari-hari. Ibu harap melalui proses pembelajaran kita ini, kamu bisa mengamalkan dan menerapkan dalam kehidupan hari-hari. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih dan semangat terus dalam belajar.